Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jauh di dalam koridor dunia yang hilang, di sebuah ruangan tersembunyi. Ada aula istana sedingin es yang tenang dengan 6 sosok yang saat ini duduk di dalamnya. Aura mereka semua tersembunyi. Beberapa mengenakan baju besi hitam, dan beberapa mengenakan baju besi ungu. Beberapa bahkan mengenakan jubah yang biasanya dipakai oleh para pembudidaya. Bahkan ada 2 yang memiliki penampilan humanoid. Adik Sue Yong, ada apa yang membuatmu memanggil kami? Orang-orang bodoh itu membiarkan adik Sue Yong memerintah mereka. Anda bisa membuat keputusan sendiri untuk sebagian besar masalah, dan tidak perlu datang dan menemukan kami. 5 tokoh lainnya semuanya sangat santai. Mereka tidak memberikan aura jahat biasa yang seharusnya dimiliki oleh iblis penghancur. Sampai-sampai kebanyakan pembudidaya tidak dapat membedakan latar belakang unik mereka jika mereka mengubah penampilan mereka. Seorang gadis yang mengenakan baju besi seputih salju di seluruh tubuh terkikik. Adik perempuan tahu bahwa semua saudara laki-lakiku berkonsentrasi penuh pada kultivasi, dan tidak terlalu peduli dengan masalah orang bodoh itu. Tapi memang ada masalah besar yang harus diberitahukan oleh adik perempuan kepada saudara laki-laki. Petik 2. Oh. 5 lainnya berbalik dan menatap gadis berbaju putih ini. Saudara-saudara harus tahu bahwa sarang lapis baja emas ke-8 kita adalah sarang yang baru tumbuh. Saat ini, kelompok pertama, iblis penghancur lapis baja emas sedang dipelihara sekarang. Kata gadis berbaju putih salju itu. Tapi tidak ada hal penting untuk disebutkan mengenai orang-orang bodoh yang belum melampaui kendali hukum tertinggi, dan sering dikendalikan oleh keinginan pembantaian. Seorang pemuda berjubah hitam mencibir sambil dengan santai mengipasi dirinya sendiri. Dalam kelompok pertama iblis penghancur lapis baja emas yang dipelihara di sarang lapis baja emas ke-8, ada bakat yang sangat unik, yang saya tentukan sebagai bakat tanpa bayangan. Gadis berbaju putih salju itu terkikik. Dia dengan santai menyapu pandangannya ke 5 lainnya. Itu seperti yang dia harapkan. 5 iblis penghancur lainnya yang mencapai tingkat dewa kosmos menjadi diam. Bakat tanpa bayangan? Mereka semua melihat ke arah gadis berbaju putih salju ini. Cepat, ayo pergi. Ini sebenarnya adalah bakat tanpa bayangan. Cepat. Adik Sue Yong, kamu sebaiknya tidak berbohong kepada kami. Mereka semua sangat bersemangat. Bagaimana aku bisa berbohong tentang masalah sebesar itu? Pergi, saudara-saudara, mari kita pergi dan melihat-lihat. Gadis berbaju putih salju itu terkikik. Ke-6 sosok itu melintas sebelum membentuk cahaya redup. Mereka dengan cepat meninggalkan ruang ini. Meskipun mereka melintasi koridor spasial, mereka kadang-kadang menghilang setelah memasuki fluktuasi tertentu dalam koridor spasial. Meskipun seseorang mungkin tersesat di koridor spasial dengan mudah, dan mereka bahkan mungkin diteleportasi ke zona yang hilang. Ada beberapa fluktuasi di mana seseorang dapat menggunakan untuk berteleportasi lebih jauh di tengah bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Iblis penghancur terlalu akrab dengan koridor dunia yang hilang. Ini adalah rumah mereka, dan mereka dapat dengan mudah membedakan mana yang untuk teleportasi. Hanya setengah hari kemudian, 6 iblis penghancur alam dewa kosmos tiba di sarang spasial tertentu. Sarang ini memiliki banyak iblis penghancur lapis baja yang berpatroli di sana. Bahkan ada banyak iblis penghancur lapis baja emas yang berpatroli di tempat ini dengan kekuatan tersembunyi. Bahkan jika inkarnasi dewa kosmos tiba di sini, sulit bagi mereka untuk mendekati sarang berlapis emas ini tanpa ketahuan. Selanjutnya, pintu masuk ke sarang lapis baja emas ini disamarkan sebagai ruang tertutup, membuatnya lebih sulit untuk ditemukan. Untuk menemukan sarang berlapis emas, pertama-tama, seseorang harus beruntung. Tidak mudah untuk menemukan sarang berlapis-lapis baja emas yang berjumlah kurang dari 10 di koridor dunia hilang yang luas. Kedua, seseorang harus kuat. Dia harus menghindari patroli iblis penghancur lapis baja di sekitarnya dan iblis penghancur lapis baja emas. Ketiga, seseorang harus merasakan keanehan ruang dan memaksa masuk melalui pintu masuk sarang yang tersembunyi. Hanya dengan mencapai ketiganya, party dapat menemukan sarang berlapis emas. Secara alami, ini dalam keadaan normal. Jika itu adalah Myriad Realm Tavern Master, Scarlet Browed Mountain Master atau Sue Ying, inkarnasi mereka hanya dapat dilanjutkan dengan teleportasi jarak jauh. Bahkan jika mereka tidak memasuki sarang, mereka masih bisa mengintip melalui lubang kabut hitam berbentuk bola. 6. Raja masuk. Di dalam sarang. Iblis penghancur lapis baja emas menjaga tempat itu. Dia dengan sungguh-sungguh berdiri di atas puncak seperti patung. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berbalik ke kejauhan.
Dia melihat 6 raja yang datang. Raja, iblis penghancur lapis baja emas ini segera terbang dan membungkuk dengan hormat. Mereka datang ke dunia ini demi menghancurkan sesuatu. Bukan hanya peringkat lapis baja abu-abu tingkat terendah, atau peringkat lapis baja emas yang kuat, semuanya dipenuhi dengan keinginan untuk menghancurkan. Orang bisa mengatakan bahwa peringkat lapis baja emas memiliki kontrol yang lebih baik, dan mereka bisa menghentikan keinginan mereka untuk menghancurkan. Hanya mereka yang benar-benar menerobos kemacetan kehidupan keluar dari penjara mereka, mencapai alam dewa kosmos yang dapat melampaui kendali keinginan ini. Pada level ini, mereka disebut oleh banyak iblis penghancur sebagai raja. MN. 6 raja tiba di depan pohon kekosongan kuno. Seluruh sarang telah mengembun untuk membentuk pohon kekosongan kuno. Menjadi sarang iblis penghancur dengan tingkat tertinggi, pohon kekosongan kuno ini juga sangat indah. Setiap cabangnya adalah kristal, dan setiap cabang dibangun dari ruang yang berbeda. Struktur spasialnya benar-benar mistis. Bahkan awan Void Primogenitor dan Monarch 9 akan terkejut. Keenam raja mendongak. Saat ini ada 9 telur emas di pohon kekosongan kuno ini. Beberapa dari mereka terletak di cabang utama pohon kuno, dan beberapa di cabang. Mereka memiliki ukuran yang berbeda. 9 telur emas berisi penampilan yang berbeda. Beberapa memiliki api yang membumbung di permukaan, dan beberapa membawa kabut ungu yang muncul dan meresap ke dalam telur. Dan telur terkecil terletak di tengah cabang utama pohon. Telur emas terkecil ini terkadang berubah menjadi tembus pandang dan terkadang menghilang sama sekali. Ketika menghilang, bahkan 6 raja dengan teknik luar biasa mereka tidak dapat menemukan jejak telur emas. Ini. Tanpa bayangan? Ini adalah bakat tanpa bayangan? Gadis berbaju putih salju itu terkikik. 5 lainnya menonton dengan kaget dan gembira. Iblis penghancur berbeda dari para pembudidaya. Para pembudidaya harus berkultivasi selangkah demi selangkah dari tingkat rendah. Bahkan yang terkuat dari makhluk hampa akan mulai dari alam kelahiran asal dewa kekosongan. Tetapi untuk iblis penghancur, bahkan peringkat lapis baja abu-abu dengan tingkatan terendah akan muncul sebagai salah satu dari standar level pertama hingga ketiga. Mereka bisa bersaing dengan mereka yang ada di alam Unity. Adapun peringkat lapis baja emas tertinggi, mereka akan mulai dari standar tingkat ke-7 hingga ke-9. Ini tidak diragukan lagi di tingkat primal chaos. Mereka akan memiliki kekuatan ini saat mereka memasuki dunia ini. Dari mana asalnya? Itu murni bakat mereka. Mereka memiliki segala macam bakat yang berbeda. Beberapa aneh dan tidak normal. Tapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka dipengaruhi oleh keinginan untuk membunuh. Tanpa menembus langit-langit kehidupan, mereka selamanya akan dikendalikan oleh keinginan untuk membantai. Tapi di antara talenta yang muncul di iblis penghancur, belum ada satupun yang memiliki kemampuan untuk teleportasi jarak jauh. Tidak ada seorang pun dengan kemampuan untuk memprediksi masa depan, atau mengubah masa lalu, beberapa talenta yang lebih menantang surga. Tapi ada satu yang tidak pernah muncul di kultivator dan hanya muncul di iblis penghancur. Itu adalah bakat tanpa bayangan. Bakat tanpa bayangan adalah tentang menjadi satu entitas dengan kehampaan. Ini berarti melebur dengan bola kabut hitam yang paling intrinsik dari kehampaan. Pada saat ini, mereka akan menjadi bagian dari kekosongan utama, dan dalam keadaan normal, tubuh mereka tidak dapat dihancurkan. Jika mereka bersembunyi, sulit bagi orang lain untuk menemukan jejak mereka. Jika Sui Ying ada, dia akan mengerti bahwa ini mencapai kesempurnaan akhir dari diagram kedua Monarch Nine Cloud, teori Voidification. Kenyataannya, seseorang yang mencapai kondisi ini tidak berarti dia tidak akan tertandingi. Jika salah satu pihak mengolah diagram ketiga, mengendalikan kekosongan dengan sempurna, atau bahkan menembus sangkar dan menyentuh dimensi yang lebih tinggi, dia seharusnya bisa mengungkap penguapan kehampaan. Saat itu, Monarch Nine Cloud telah mencapai kesempurnaan dalam keterampilan Voidification-nya, dan juga mencapai kesempurnaan dalam kendalinya atas kekosongan. Adapun diagram keempat, dia belum menyelesaikannya. Meski begitu, Guru Suci gagal berkali-kali dalam usahanya membunuhnya. Dia telah lama menggunakan energi asal, namun dia tetap gagal. Hanya selama pertempuran terakhir di mana Guru Suci menjadi benar-benar gila. Dia bertarung sampai seluruh dunia suci kuno yang primitif bahkan hancur. Saat itu, Monarch Nine Cloud terluka parah, dan dia masih bisa melarikan diri dengan menggunakan beberapa teknik kekosongan yang menantang surga. Dia bahkan meninggalkan teluk harta karunnya dan tempat tinggal di gua yang tak seorang pun bisa merebutnya. Sui Ying bahkan tidak bisa memasuki tempat itu dengan teleportasi jarak jauhnya. Orang bisa melihat betapa tangguhnya Monarch Nine Cloud.
Namun dia akhirnya meninggal karena lukanya yang parah. Tapi kenyataannya, masih sulit untuk mengungkap mereka yang mencapai kesempurnaan agung dalam kehampaan. Raja Sembilan Awan sudah mati, dan Void Primogenitor, yang berjalan di jalur lain dari Dao of Void mungkin juga cukup tangguh dalam pengosongan tubuhnya juga, tapi dia relatif lebih lemah dalam mengendalikan kekosongan. Dia kurang dalam pemahamannya tentang aspek miniatur, dan bahkan tidak bisa menjalani teleportasi jarak jauh. Apa yang bisa dia lakukan adalah gerakan besar spasial yang sangat panjang, jadi tidak perlu berbicara tentang mereka yang keluar dari penjara kosong. Master Suci bisa saja menerobosnya, tetapi dia tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, telur emas kecil itu muncul sekali lagi, secara bertahap menjadi beton dari setengah tembus. Ini adalah telur terakhir yang muncul di batch pertama ini. Gadis berbaju putih salju berkata, demi memelihara telur, pohon telah mengarahkan banyak energi ke dalamnya. Pertumbuhan 8 telur lainnya telah terpengaruh sebagai hasilnya. Tapi saat ini, telur ini akan sepenuhnya terbentuk. Setelah itu, pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Ini akan memakan waktu kurang dari 5 miliar tahun. Saat itu, kita akan memiliki iblis penghancur kedua dengan bakat tanpa bayangan. Itu paling sulit membentuk sesuatu dari ketiadaan. Saat telur terbentuk, akan lebih mudah untuk menetas. Dengan dua iblis yang memiliki bakat tanpa bayangan, kita akan memiliki waktu yang lebih mudah. Sebelumnya, kami dapat mengirim raja keluar semua karena bantuan Jenderal Fuqian. Saat ini hanya ada Jenderal Fuqian dengan bakat tanpa bayangan. Saat dia meninggal, kita akan dikutuk. Tapi sekarang kita memiliki dua iblis yang memiliki bakat tanpa bayangan, dan kemungkinan salah satu dari mereka mati sangat kecil, kita tidak perlu terlalu khawatir lagi. 6 raja yang hadir semua menonton telur itu dengan gembira saat telur itu berangsur-angsur menjadi setengah tembus pandang lagi. Jenderal Fuqian juga memiliki bakat tanpa bayangan. Pemantauan para pembudidaya di kekosongan wilayah luar dan kekosongan wilayah dalam tidak berguna melawan Jenderal Fuqian. Dia bisa dengan mudah mencapai penghalang spasial terakhir secara diam-diam. Sayangnya, penghalang spasial itu juga merupakan tingkat terakhir perlawanan para pembudidaya. Para pembudidaya menambahnya dengan segala macam teknik, dan bahkan Dewa Kosmos akan membutuhkan waktu lama untuk mencoba menerobosnya. Jenderal Fuqian bergantung pada bakatnya untuk menembus penghalang spasial. Tetapi periode melintasinya ini akan menciptakan beberapa gangguan kecil. Jelas, teknik augmentasi yang ditempatkan di penghalang spasial masih memiliki pengaruh sepele pada Jenderal Fuqian. Gangguan menit ini akan membuat para pembudidaya khawatir jika muncul pada waktu-waktu biasa. Meskipun bakat tanpa bayangan sangat tangguh, para pembudidaya telah bertarung dengan guru suci sampai sekarang, membuat mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi iblis penghancur meskipun itu adalah bakat baru. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa ini hanyalah iblis dengan kekuatan primal chaos, para pembudidaya kemungkinan akan memiliki beberapa cara untuk menghadapinya. Ini bukan sesuatu yang iblis kehancurkan bisa kehilangan. Sebelumnya, mereka tidak keberatan membayar harga untuk membunuh jalan mereka ke penghalang spasial. Selama serangan ini, itu menciptakan fluktuasi brutal yang membuat gangguan kecil sulit ditemukan. Tunggu sampai anak kecil ini lahir dan kekuatannya dikonsolidasikan. Saat itu, kita bisa memulai perang berikutnya. Seorang pria berbaju ungu dengan sayap berkata, saat ini, 8 raja telah meninggalkan kekosongan sebelumnya, dan kami bertiga belum. Beberapa dari kita ingin melihat dunia kultivator sambil belajar dan menyerap dari beberapa teknik kultivator. Mungkin saja bagi kita untuk memiliki terobosan lain seperti Kaisar Jun. Petik 2. MN. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kami telah tinggal di koridor dunia yang hilang, dan mereka hanya mengirim beberapa teknik. Kami belum benar-benar mengalami dunia para kultivator. Kapan kita bisa melakukan terobosan jika itu masalahnya? Petik 2. Dengan dua iblis yang memiliki bakat tanpa bayangan, kita akan lebih mudah pergi. Saat ini, 15 raja telah muncul di pihak iblis penghancur. Selama periode awal, mereka secara keseluruhan lebih lemah dan sering menderita kerugian dan kematian. Sebanyak 4 raja tewas dalam pertempuran. Seiring waktu, mereka menjadi lebih kuat dan mulai bekerja sama. Menjadi jauh lebih sulit bagi para pembudidaya untuk membunuh raja lain setelah itu. 11 raja. Saat ini, 5 dari mereka berada di luar menyamar dan berkeliling dunia. Mereka bahkan mempelajari segala macam teknik kultivasi. 6 lainnya tetap berada di dalam koridor dunia yang hilang, ini karena mereka harus mempertahankan kekuatan minimum di dunia mereka. Kecuali, raja baru muncul, jika tidak, agar raja keluar,
raja lain di luar harus kembali, memastikan keamanan koridor dunia yang hilang. Itu adalah konsensus yang dicapai. Meskipun mereka merasa bahwa iblis penghancur yang dikendalikan oleh keinginan untuk membunuh itu bodoh, raja pada akhirnya tumbuh dari mereka. Menjadi seorang raja, keinginan mereka berbeda dari orang-orang bodoh itu. Mereka telah menembus impuls, mendapatkan kembali kendali atas diri mereka sendiri. Mereka berusaha untuk menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat, dan untuk menjadi eksistensi terkuat dalam kehampaan primal chaos ini. Meskipun menjadi raja, mereka juga sering membunuh, mereka tidak membunuh orang lain karena dorongan. Sebaliknya, mereka berusaha membunuh untuk mendapatkan lebih banyak energi unik dan menjadi lebih kuat. Mulai sekarang, kita akan menjaga sarang lapis baja emas ke-8 sampai orang baru ini muncul. Kita harus memastikan keamanan sarang ini. Benar. Kita tidak boleh membiarkan masa lalu terulang. 2 sarang lapis baja emas telah dihancurkan. Keenam, raja menyetujui hal ini dengan suara bulat. Jika hanya ada raja yang melindungi tempat itu, mustahil baginya untuk mempertahankan tempat ini dari serangan gencar sekelompok dewa kosmos dari pihak para pembudidaya. Tetapi dengan 6 dari mereka bekerja sama, meskipun mereka mungkin tidak memperoleh kemenangan, mereka 100% yakin akan melindungi tempat ini. Mereka juga berinteraksi dengan 5 raja di dunia luar, dilanjutkan dengan negosiasi. Segera, semuanya diatur. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama di dunia luar, selain hasil awal yang luar biasa, akan menjadi jauh lebih sulit bagi iblis penghancur untuk tumbuh setelah itu. Raja-raja ini bersedia untuk kembali ke koridor dunia yang hilang sesekali. Waktu berlalu. Iblis penghancur kedua dengan bakat tanpa bayangan, secara bertahap menjadi hidup. 6 raja melindungi sarang secara diam-diam. Para pembudidaya terus bertarung dan membunuh iblis penghancur seperti biasanya. Iblis penghancur juga sering memprovokasi para pembudidaya. Mereka tidak peduli menderita kerugian karena tujuan mereka adalah menjadi lebih kuat. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menembus keinginan untuk membantai dan menjadi raja. Semakin kuat iblis penghancur, semakin dia benci dikendalikan oleh dorongan ini. Hanya saja dorongan itu sangat kuat sehingga bahkan iblis penghancur lapis baja emas pada kekuatan tingkat ke-9 hanya bisa mengendalikan dorongan ini untuk sementara dan mencegahnya meledak. Bertarung, membantai. Ada banyak kematian, tetapi lebih banyak lagi yang tumbuh lebih kuat selama bertahun-tahun. Dalam sekejap mata, sudah hampir 10 miliar tahun sejak Sui Ying tiba di Kastil Void. Teknik ilusinya memang tangguh. Selama periode 10 miliar tahun ini, ada total 5 iblis penghancur lapis baja emas dan lebih dari 100 iblis penghancur lapis baja darah sekarat di tangannya. Pada akhirnya, iblis penghancur yang memasuki wilayah dalam untuk berperang. Bahkan jika mereka adalah peringkat lapis baja emas, tidak semua dari mereka sekuat yang Sui Ying temui saat pertama kali. Sui Ying bertemu 3 iblis penghancur lapis baja emas selama pertempuran pertamanya, dengan 1 di tingkat ke-9 dan 2 di puncak tingkat ke-8. Ini dianggap sebagai barisan yang kuat. Namun, sebagian besar iblis penghancur lapis baja emas yang ditemui Sui Ying tidak akan sekuat itu, dia hanya bertemu beberapa di tingkat ke-7 atau ke-8. Teknik ilusi Sui Ying mampu sedikit mempengaruhi iblis di puncak level ke-8. Dengan demikian, dia berhasil membunuh 5 iblis penghancur lapis baja emas. Selama jatuhnya iblis penghancur lapis baja emas, nasib iblis penghancur lapis baja tidak perlu disebutkan. Meskipun iblis penghancur tetap waspada terhadap teknik alam ilusi Sui Ying, mereka masih harus keluar dan melunakkan diri mereka sendiri. Mereka mampu mentolerir beberapa pengorbanan. Apa yang bisa mereka lakukan adalah menjadi lebih waspada, dan berkoordinasi dengan iblis penghancur yang lebih kuat dalam aspek spiritual. Membunuh begitu banyak iblis penghancur. Sui Ying mampu menyerap energi unik mereka. Efeknya setara dengan mengkonsumsi 20.000 Origin World Rocks. Sangat disayangkan bahwa energi unik ini tidak dapat dijual. Sui Ying masih cukup puas dengan hasil panennya. Dia merasa bahwa seiring waktu, Sui Ying pasti bisa memburu lebih banyak iblis. Selanjutnya, seiring waktu, sebagai ahli terkuat dalam Dao of Mirage sepanjang sejarah para kultivator, pemahaman Sui Ying tentang Dao of Mirage juga semakin dalam. Dia telah mengubah struktur dunia ilusi dari transformasi ke-9 dari warisan Vermilion Nigma beberapa kali. Karena warisan Vermilion Nigma ini pertama-tama akan memperkuat jiwanya dan kedua, memungkinkannya untuk menyatu dengan 3 warisan lainnya secara lebih sempurna. Hanya struktur dunia ilusi warisan yang tidak sempurna, itu hanya pada kekuatan pagoda bintang tingkat 8.
Orang harus tahu, bahwa pedang ke-9 dari 13 pedang apokaliptik, juga merupakan pedang terakhir di alam primal chaos. Itu adalah langkah di tingkat ke-9. Tentu saja, pedang ini telah meningkatkan bagian dari Great Dao of Cosmos. Sebenarnya, Dao of Mirage-nya meningkat menuju Mirage Cosmos. Setiap langkah itu sulit. Dunia ilusi dari warisan mimpi buruk Vermilion, yang dimodifikasi Sui Ying beberapa kali telah meningkatkan kekuatan alam ilusi, tetapi itu bukan transformasi kualitatif. Masih terlalu sulit bagi saya untuk hanya mengandalkan Dao of Mirage saja untuk memahami langkah pada kekuatan pagoda bintang tingkat ke-9. Sui Ying memahami hal ini, secara komparatif, lebih baik bagiku untuk keluar dengan gaya ketiga bunga penghancur. Di dalam ruang budidaya, Sui Ying seluruhnya tertutup lapisan baju besi berlapis hitam. Tangannya juga terbungkus sisik hitam yang memancarkan cahaya redup. Aura membunuh sepenuhnya tertahan di tubuhnya. Sui Ying akhirnya mencapai kesempurnaan yang luar biasa dalam warisan naga kekaisarannya setelah berjuang selama hampir 10 miliar tahun di Kastil Void ini, alam transformasi ke-9. Sui Ying memiliki dasar untuk menciptakan gaya ketiga bunga penghancur dengan Rana Dao of Mirage dan Dao of Slugter miliknya saat ini. Tetapi untuk berhasil menciptakannya, itu sangat sulit. Adapun langkah tingkat ke-9 yang dibuat murni dari Dao of Mirage atau pedang ke-9 apokaliptik dari Dao of Slugter, itu jauh lebih sulit. Sebenarnya, berbicara dari esensinya, kesulitan membuatnya mirip dengan menciptakan gaya ketiga dari bunga penghancur. Tapi Sui Ying memiliki pengalaman membentuk gaya pertama bunga penghancur ketika dia berada di alam persatuan. Setelah mengalami kesempurnaan mutlak ini, sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.